Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dalam channel belajar saya, yang kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat part 3 dimensi dan assembling part menggunakan aplikasi Fusion 360. Ini diperuntukkan bagi pemula. Dan pada kesempatan ini akan saya buat sesederhana mungkin supaya ya mudah dipahami. Untuk selanjutnya, kita akan bahas lebih dalam bagaimana membuat produk 3 dimensi yang di-assembling atau dirakit. Nah, seperti biasa, pertama-tama ketika kita mau membuat produk atau part 3 dimensi, terlebih dahulu kita akan membuat produk menggunakan fitur sketch. Kita klik fitur sketch, kemudian kita pilih bidang yang akan kita buat, bidang originnya. Misalnya saya pilih bidang bagian rata seperti ini. Kemudian saya buat ukuran 80, ya, ukuran 80 mili. Ketik 80. Seperti ini. Kemudian kita buat lagi bentuk rectangle atau segi empat, tapi memanfaatkan titik pusat atau center rectangle. Jadi kita klik ini ukurannya, kemudian kita buat ukuran menjadi 120 dikali 120. Seperti ini ya. Nah, kalau ini sudah selesai, sketch ini kita finish. Setelah kita finish, kita coba untuk melakukan extrude, ketebalannya 120 gitu. Ya, seperti ini jadinya. Nah, ini kita sudah membuat body, satu body, supaya lebih mudah. Nanti per body kita ganti namanya menjadi silinder gitu ya. Jadi klik 2 kali body yang body 1 tadi, kita ganti menjadi body, menjadi nama silinder. Kemudian selanjutnya kita buat lagi part yang kedua. Pasangan dari part silinder ini adalah pistonnya. Jadi kita klik create sketch kembali, kemudian kita scroll, kita ambil bidang yang rata juga sama seperti ini. Kemudian kita buat di sebelahnya. Tadi kita sudah ketahui ukuran dari silinder ini. Tapi kalau jika Anda lupa, jangan khawatir. Di sini ada fitur measure atau seperti mistar baja gitu ya. Kita klik mistar ini, kita klik lingkaran ini, maka kita akan mendapatkan ukuran. Ya, kita klik, kita ukur. Ternyata ukuran diameternya ada di 80, ya, diameter 80. Oleh karena itu, kita buat ukuran dari piston ini berdiameter 80, ya. Kemudian 80, kemudian karena piston bentuknya agak sedikit lebih rumit, maka saya buat setengah bagian aja, supaya nanti sisa selesainya kita tinggal lakukan proses mirror menjadi sebuah piston. Saya buat garis bantu dulu terlebih dahulu, supaya pada saat ini kita bisa trim. Kita klik trim, seperti ini, kemudian saya finish. Ya. Kita membuat agak semirip mungkin bentuk pistonnya, kemudian kita extrude. Ini ukurannya kita buat 120 misalnya ya. Kita buat 120 sama dengan ukuran silinder seperti ini. Nah, kalau ini udah jadi, selanjutnya kita akan membuat profil di permukaan bentuk radius ini atau tembereng setengah lingkaran. Tapi ini tidak bisa kita buat sketch di sini tanpa bidang bantuan. Oleh karena itu kita harus membuat bidang offset baru dari bidang yang rata yang sengaja tadi saya bikin. Kita buat bidang rata seperti ini, ya. Jadi kita buat offset dulu bidang ini dengan cara klik construct, kemudian di sini akan terlihat offset plane, ya. Nah, offset plane ini kita pilih plane yang mana yang akan kita offset atau bidang yang mana kita offset. Bidang yang akan kita offset adalah setengah dari lingkaran ini, gitu ya. Nah, kemudian lingkaran ini tadi diameternya adalah 80, maka setengahnya atau R-nya atau diameternya ukurannya 40. Untuk posisinya berada di sebelah
pas di atas tembereng ini, maka kita buat menjadi ukurannya minus 40. Ya. Oke, kita klik minus 40 dan dia sudah jadi bidang baru di permukaan atau tembereng dari setengah lingkaran ini. Ya, tengah di silinder. Nah, ketika kita sudah membuat bidang ini, selanjutnya kita bisa membuat sketch baru di sini. Kita klik create sketch, kemudian kita klik bidang baru yang tadi kita buat menggunakan offset plan. Kita mendapat titik 0,0-nya ada di sini, gitu ya. Nah, ini merupakan titik bantuan juga yang bisa kita pakai. Kita create buat rectangle dengan basic center atau kita sebut center rectangle di sini. Kita klik, kita tarik garis, misalnya lebar tingginya 40, kemudian lebarnya 80 boleh seperti ini. Ya, kalau sudah selesai kita finish. Setelah kita finish, kemudian kita extrude minus 10, kita extrude supaya bisa cut ke situ 10, ya. Coba kita lihat. Nah, ketika kita extrude maka hasil permukaannya seperti ini. Ada bidang yang rata gitu ya, ada bidang yang rata. Nah, bidang rata ini nanti akan kita buat lagi, kita create sketch lagi, kita klik bidangnya. Setelah itu kita buat lingkaran pas di titik tengahnya. Ini 40 mid-nya, tengah. Kemudian kita buat ukuran 20 mili. Ya. 20 mili kita finish. Setelah kita finish, kita coba extrude kembali. Kita coba extrude sampai dia tembus ya. Ini ada operationnya adalah cut body. Nah, seperti ini jadinya ya. Ini cut body, sudah selesai. Kita coba chamfer sedikit, 1 mili misalnya. 1 mili. Oke. Nah, ini udah selesai. Kalau ini sudah selesai, selanjutnya supaya piston ini tidak terlihat pejal, kita modifikasi ya menggunakan fitur cell. Kita klik cell, kemudian bidang permukaan sini juga nanti yang buat dudukan atau keluar masuknya stang piston, kita klik juga. 1, 2, oke. Kemudian ketebalan dari ruang dalam ini sebesar 5 mili. Kita buat seperti ini, ya. Oke. Itu udah jadi insert di dalam sebesar 5 mili. Kemudian ini udah jadi, tapi di bagian dalam ini kita butuhkan ruang untuk dudukan nanti stang pistonnya. Oleh karena itu kita coba extrude. Kita extrude. Kita bikin minus 12 ya. Oke. Dia jadinya seperti ini kalau ada minus 12. Nah, supaya kembali produk setengah bagian ini menjadi piston, kita coba mirror, klik mirror. Kemudian kita klik bodinya. Setelah kita klik body, kita disuruh untuk mirror plane-nya atau bidang mirrornya. Kita klik, kemudian kita pilih bagian terluar dari dinding lingkaran tadi atau dinding setengah piston ini. Kita klik. Kemudian perintah operation-nya adalah join. Nah, dia jadinya seperti ini ya. Udah jadi, ini juga udah jadi, di dalam juga udah jadi, kita lihat. Nah, ini ada celah. Celah inilah nanti yang akan kita gunakan sebagai dudukan stang pistonnya dengan jarak 24 mili di stand-nya ya, 24 mili. Oke. Ketika ini sudah selesai, tahap selanjutnya adalah kita membuat stang pistonnya ya, kita buat stang piston. Kita klik sketch baru, create sketch. Kemudian kita pilih bidang mana misalnya. Oh, saya mau bidang yang ini. Oke. Nah, pembuatan sketch untuk stang piston juga tidak terlepas dari dimensi ukuran lubang yang tadi sudah kita bikin, yaitu ini sebesar 20 mili. Ya, 20 mili. Maka kita buat benda, ya, kita buat lingkaran di sini sebesar 20 mili. Seperti ini.
Ya, kalau masih ragu-ragu, kita coba klik ini start, kemudian kita cek ukurannya, ya. Ini diameter 20 ya. Oke, kita tutup kembali. Kemudian kita buat lagi karena stang piston, nanti dudukan dari piston dan dudukan ke poros engkol. Kita buat garis bantu di sini. Ukurannya 120 misalnya ya. Kita buat 120. Kemudian kita buat, kalau ini dia bawah ukuran 20, di atas untuk dudukan ke piston 20. Kemudian di sini kita buat ukurannya 24 misalnya ya. Nah, untuk membuat stang piston, tahap selanjutnya saya menggunakan fitur offset. Saya offset sebesar 5 mili ya. Ini juga sama, yang di bawah, lubang di bawah juga sama, saya offset 5 mili. Kemudian ini kalau udah selesai, saya buat garis agak mirip-mirip lah gitu ya, mirip-mirip stang piston. Seperti ini. Oke, ketika ini udah selesai, supaya sisi yang kanan terproyeksi ke kiri, kita gunakan fitur mirror ya. Kita klik line yang akan kita mirror, kemudian kita klik mirror line-nya seperti ini. Oke, ini udah jadi ya. Udah jadi seperti ini. Nah, ketika bendanya udah jadi seperti ini udah bisa kita proses extrude, tapi cukup setengah saja ya. Setengah bagian karena nanti biar kita bisa mirror lagi bentuknya biar agak sedikit lebih bagus gitu ya. Nah, seperti ini. Pertama, saya aktifkan sketch ini, saya buka, kemudian saya extrude. Ini ukurannya 12. Dan ini juga ukurannya sama 12 mili. Oke. Nah, ini kenapa tujuannya saya aktifkan sketch ini supaya saya bisa mengaktifkan sketch yang kelima ini tadi, yaitu sketch untuk membuat stang piston. Saya extrude kembali bidang ini dan bidang ini ukurannya adalah 8 mili. Saya bikin 8 mili dulu ya, supaya terlihat ini ada step gitu ya, ada step. Saya hidden atau saya sembunyikan kembali sketch-nya. Kemudian biar kelihatan visualnya hidden edge-nya. Nih, di sini ada celah sedikit ya, ada jarak supaya ini. Kemudian kita mau bikin ini agak lebih bagus sedikit, kita klik sketch kembali, create sketch, bidang yang tadi sudah kita extrude yang 8 mili kita klik. Kemudian saya coba lakukan offset sedikit. Saya tarik minus 3 gitu ya, minus 3 mili. Atau minus 4, bagus nggak? Oke, ternyata 4 lebih bagus juga ya. Nah, ini kemudian saya coba fillet sedikit. 1, 2, saya bikin ukuran 2 mili. Ini juga sama. Oke. Kemudian yang sebelah sini juga sama, saya bikin 2 mili. Atau terlalu kecil, kita bikin 3 mili, boleh. Nah, 3 mili seperti ini jadinya. Oke. Kita finish. Nah, setelah kita finish, dia akan jadi seperti ini. Kita klik extrude. Kemudian kita klik minus 3. Oke. Nah, ini lebih dalam sedikit kelihatannya ya. Lebih dalam sedikit kelihatannya. Ini udah jadi. Kemudian saya sembunyikan lagi hidden edge-nya. Saya bikin supaya tidak terlihat hidden edge-nya seperti ini. Ya, bentuk seperti ini ya. Nah, itu setengah bagian, tapi ya ini baru setengah bagian supaya dia biasa jadi satu bagian. Kembali saya lakukan fitur mirror, saya klik. Kemudian saya klik mirror plane-nya. Mirror plane-nya adalah bidang yang rata di sini. Kita join operation-nya, oke. Sehingga dia menjadi produk seperti ini. Gitu ya. Nah, ini udah jadi. Spare part yang ketiga udah jadi. Kemudian berikutnya adalah kita membuat apa? Kita membuat poros engkol. Tapi sebelumnya supaya tidak bingung, bodi kedua ini kita klik, kita kasih nama, klik. Kita kasih nama piston. Oke. Kemudian yang ketiga kita kasih nama
stang engkol. Gitu ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat poros engkolnya. Ini bentuknya tidak banyak macam-macam ya, kita buat sederhana mungkin, tapi kita bisa memahami proses pembuatan kemudian assemblingnya. Kembali kita buat part yang keempat adalah create, kemudian kita buat lagi di bidang ini. Oke, di bawah saya buat di bawah ya. Ini saya buat lingkaran ukurannya 100 misalnya. Oke. Kemudian saya tarik garis dari sini ke atas, kira-kira tadi diameternya 20 ya. Diameter 20. Oke. Seperti ini. Saya masukin ukuran 20. Bukan 20 ya, kalau nggak salah ini 24 paling bawah ini ya. Saya klik ke sel ganti menjadi ukuran 24 mili. Kemudian supaya ketahuan jaraknya, kita klik dari sini ke titik pusat. Oh, ternyata ukurannya 30. Saya ganti menjadi 25 saja, ya. Kemudian saya buat lagi satu lagi poros yang nanti akan duduk di bearing. Ukurannya 20 mili. Oke. Saya finish. Seperti ini jadinya. Nah, kembali sketnya masih tetap terlihat ya. Coba kita extrude terlebih dahulu. Ini ukurannya menjadi 14 mili seperti ini. Kemudian kita coba lihat sket yang tadi udah ini, kita aktifkan sket 7 atau sket dari poros engkol. Kita extrude bidang poros yang ini. Ukurannya mengikuti ketebalan dari engkolnya tadi, lubangnya engkol ini ya. Ini 24 mili sehingga kita buat minus 12. Kenapa minus 12? Karena nanti kita akan buat ini menjadi mirror kiri dan kanan. Jadi komplit satu ini. 12,05. Saya kasih toleransi lah. 0,5 gitu ya. Oke. Kemudian satu lagi ini untuk poros yang akan duduk nanti di bearing. Saya extrude. Saya tarik ke belakang ini ukurannya 70 mili atau 60 mili aja ya, 60 mili. Tapi operationnya jangan di cut ya, tapi di join. Nah, seperti ini jadinya. Ya, sudah jadi. Tapi ini hanya setengah bagian. Saya sembunyikan kembali sketnya. Kemudian kita coba lakukan mirror. Kita klik body yang akan kita mirror. Mirror plane-nya jangan lupa. Saya klik di sini. Join. Oke. Ya. Nah, ini sudah jadi pistonnya. Stang pistonnya udah jadi gitu ya. Udah jadi semua stang piston, udah jadi semua. Masih ada kurang? Ya, masih ada kurang satu. Apa? Kurangnya adalah kita harus membuat pena untuk dudukan dari ini. Gitu ya, dudukan penanya. Gitu. Jadi, pertama kita cek dulu ukuran pena ini berapa panjangnya. Kita klik measure atau mistar ini. Saya klik bidang ini dan saya klik bidang yang sebelahnya lagi. Kita mau membuat pena berapa nih? Ternyata jaraknya 60. Berarti kita membuat pena sebesar 60 gitu ya. Kita buat 60 dulu. Kita buat lagi satu lagi, kita create sketch, kemudian kita buat menghadap posisi yang sama seperti ini. Kita buat pena di sini ukurannya 6 ukuran diameternya 20, maaf ya. Ukuran diameternya 20. Seperti ini. Kemudian saya nggak bolong-bolongin sengaja ya. Atau mau dibolongin boleh. Misalnya ini saya buat ukuran dalamnya 10. Nah, seperti ini. Kemudian saya finish. Kemudian baru kita coba extrude. Ukurannya adalah 60 mili. Oke, ini udah jadi. Ada yang kelupaan, kita belum memberikan nama. Ini namanya poros engkol. Gitu ya. Klik lagi, klik 2 kali body 6 itu ya, body 6 ini namanya
pena atau pin, pena atau pin. Kita klik pin aja gitu ya. Nah, ini udah jadi. Pertanyaannya, apakah ini sudah bisa kita assembling? Belum bisa kita assembling. Di aplikasi Fusion 360, kalau kita mau mengassembling, maka fitur body ini kita harus merubah semuanya menjadi komponen, gitu ya. Kita sketnya kita klik hidden dulu. Maka body caranya saya klik body, saya klik kanan, create component from body, saya klik. Fitur body hilang dia. Fitur body hilang tapi berubah menjadi komponen. Ini silinder, piston, setang, poros, dan engkol. Ciri-cirinya kalau dia berubah menjadi komponen, part bagian semua ini tuh berubah warnanya, ya nggak? Kelihatan, jadi berbeda gitu ya, kelihatan berbeda. Seperti ini. Nah, kita susun dulu, kita susun yang rapi, misalnya, biar kita enak nanti mengassemblingnya, misalnya silinder. Silinder saya move, saya pencet keyboardnya huruf M, saya tarik ke atas, biar enak ya, biar enak nanti kita assemblingnya. Ini sama, oke. Kemudian piston saya geser, saya klik huruf M di keyboard, saya geser juga di sini sama, saya geser seperti ini. Kemudian saya coba geser juga pin saya geser, saya pencet huruf M, kemudian saya geser ke tengah sini, seperti ini, saya geser, kemudian saya geser agak sedikit ke atas, seperti ini, ya. Oke, kalau ini selesai, ada satu lagi yang harus kita buat, bahwa poros engkol ini butuh tumpuan yang berputar. Biasanya di sebelah poros ini, kiri kanan ini ada bearing ya. Oleh karena itu, kita insert. Bearing nggak usah kita bikin ya, karena di sini ada fitur insert. Kita klik insert. Syaratnya harus online ya. Kalau tidak online, kita tidak bisa memasukkan spare part. Kita klik insert make masternya, komponen, kemudian kita pilih di sini searching. Di searching engine-nya kita tulis bearing. Oke. Nah, ini sudah ketemu bearing. Ya, kita klik bearing. Kemudian kita pilih ukurannya metrik. Ya, kita pilih ukurannya metrik. Nah, ini. Jadi ukuran metrik. Kemudian jangan lupa tadi ukuran diameter poros engkol yang kita buat itu berdiameter 20 mili. Maka kita klik ukuran 20 mili. Nah, sudah terpilih. Misalnya kita pilih ball bearing. Ball bearing diameternya poros shaftnya 20 mili, kita geser ke samping sini. Kita klik yang angka berwarna biru. Ini ada tulisan $7 ya, ini hanya ini aja. Kita nggak bayar kok, tenang aja. Kita klik, kemudian kita pilih produk detailnya. Itu jangan pilih 3D solid tapi 3D step supaya kita bisa download. Nah, 3D step ini kita download. Ya, 3D step kita download. Nih, kita lihat dari samping, bearingnya udah datang. Tapi cuma bisa di-download satu persatu, gitu ya. Maka saya geser dulu sebelah sini satu. Oke. Kemudian saya download lagi satu lagi. Insert Make Master. Saya klik tulis bearing. Huruf B, udah langsung nongol dia bearingnya. Kita pilih ukuran metrik. Kemudian supaya lebih cepat kita memilih bearing yang akan kita gunakan, kita pilih sesuai diameter yang sudah kita buat tadi, ukurannya 20 mili. Ya, saya buat lebih mudah. Kok seperti ini jadinya? Saya pilih bearing loh, ya. Kita klik bearing, dia berubah ya. Kita pilih ukurannya metrik. Ya, kita pilih ukurannya metrik. Ini agak lama karena mungkin jaringan ya. Pengaruh. Kemudian kita pilih ukurannya 20 mili. Kita scroll ke bawah. Ini 20 mili. Kembali kita pilih ball bearing. Dan terakhir kita pilih yang di atas saja.
bearing dengan kodenya 6204, kita geser ke samping, kita klik DIN 625 strip 1, kemudian kita rubah, jangan kita menggunakan 3D solid, tapi kita gunakan 3D step, ya, kita download. Nah, otomatis kita lihat dari samping, ini sudah bisa kita download, gitu ya. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, ini bearing 2 biji udah kita dapatkan, gitu ya, kita udah belanja tadi. Selanjutnya yang kita lakukan adalah proses assembling. Di sini ada fitur assembly. Nah, ini assembly, new component, join, as-built join, join rigid, dan lain-lain. Untuk saat ini kita belajar bagaimana mengassembling saja terlebih dahulu ya. Nah, join ini hotkey-nya itu huruf J. Jadi kalau nggak mau nyampe ke sini, kita pencet di keyboard huruf J juga nggak apa-apa. Bisa langsung mengeksekusi proses join. Kita klik J. Kemudian piston ini kita assembling ke bearing. Jadi pistonnya kita tarik sini, kita klik ujungnya seperti ini, pas di tengah-tengah ya. Kemudian kita klik bagian luar dari bearing seperti ini, gitu ya. Ini kita tarik dulu, ini sebesar kira-kira 20 mili, 20 mili pertama. Kedua, kita rubah motionnya, karena ini gerakannya adalah gerakan berputar. Kita pindah ke sini, ke dialog box-nya ini, posisinya kita rubah ke motion. Kita klik motion, kemudian kita rubah motionnya dari free. Di sini motion ada bermacam-macam, ada 6. Ada rigid, ada revolute, dia berputar. Ada slider, dia sliding, sifatnya slider. Kemudian cylindrical, ya, dan pin slot, ini juga sama planar gitu. Jadi kita klik revolute. Nah, kalau revolute dia berputar seperti ini, ya. Kita klik OK. Maka bendanya sudah bergeser seperti ini jadinya. Oh, dia nabrak ya. Oke, nggak apa-apa. Coba kita geser dulu. Silinder tadi kita huruf M, kita geser agak lebih ke atas biar lebih enak ininya. Itu. Enter. Ctrl Z dulu. Kita klik kembali silinder, pencet huruf M di keyboard, tarik. Oke. Kemudian piston juga kita geser dulu, pencet huruf M, tarik ke atas. Oke, ini jadi seperti ini. Kemudian dia tabrakan juga dengan pin ya. Kita klik pin dulu, kita pencet huruf M, kita geser juga supaya mudah ininya nanti. Seperti ini, kita geser. Oke. Ya, oke. Nah, sekarang bearingnya baru satu kita pasang ya, kita assembling. Selanjutnya kita assembling bearing yang kedua. Kita klik assembly, join, kemudian kita klik piston, poros pistonnya tadi, masukkan ke bagian luar bearing, seperti ini. Secara otomatis, karena tadi fitur revolute sudah kita pilih, kita masukkan sebesar minus 20 sama di kiri dan kanan ya. Jadinya seperti ini. Nah, ini jadinya seperti ini. Ini selesai. Setelah itu kalau ini sudah selesai kita assembling, selanjutnya kita mengassembling piston. Ya, kita mengassembling bukan piston, stang piston ke poros engkol. Saya klik menggunakan hotkey atau huruf J di sini, artinya assembling. Saya klik bidang lingkaran luar yang akan kita assembling, kemudian kita masukkan ke sini. Seperti ini, ya. Nah, seperti ini kita lihat. Oke, seperti ini. Tapi tadi saya buat sengaja 0,5 ya. Jadi saya geser sebesar 0,05 minus 0,05 ya. Biar sedikit ada clearance gitu ya. Ada jarak. Nggak bergesekan. Nih ya, kiri dan kanan ada. Oke, ini selesai. Tadi juga sama revolute. Kemudian saya
Ini sama, ini kembali dia menggeser ya. Coba kita geser dulu, klik silinder, klik huruf M, kita move, kita geser agak ke atas. Kemudian piston juga kita pencet huruf M, kita move, kita geser ke arah ke atas. Gitu ya. Nah, kalau udah selesai, coba kita assembling stang piston ini. Saya pencet huruf J, assembling, klik. Kemudian saya masukkan ke dalam, agak kita geser ke dalam. Saya masukkan ke dalam, kita klik digeser di sini. Nah, biarkan aja nggak apa-apa, dia berputar revolve seperti ini, nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti baru kita cobain. Oke, nah ini udah selesai terassembling. Nah, kalau kita selesai assembling, yang pistonnya, pinnya juga itu harus masukin. Pin harus kita masukkan. Kita join, huruf J, klik pin, kemudian kita klik bagian luar sini, masukin. Oke, revolve ya. Nah, ini udah selesai. Terakhir, kita mengassembling pistonnya. Kita pencet huruf J, kita klik bagian luar, bagian atasnya tadi ini. Kemudian kita assemblingkan ke silinder, seperti ini. Nah, ini terlihat dia revolve berputar ya. Sedangkan piston kan gerakannya turun naik. Maka motionnya kita ganti dari revolve menjadi slider. Seperti ini, gitu ya. Menjadi slider ya. Itu biarin aja dulu, nggak apa-apa. Kita oke. Nah, udah jadi seperti ini ya. Udah jadi seperti ini semua. Untuk mengetahui apakah proses assembling kita sudah bagus, sudah benar, kita klik join yang ada di sini, kita buka, kita cek revolve-nya, yang assembling pertama tadi. Kita ini klik yang revolve 1, klik kanan, animate modelnya. Nah, apakah benar seperti ini? Ini adalah salah dong ya. Apa yang salah? Salahnya adalah piston itu bukan piston, silinder itu dalam posisi dia kaku. Ya, kaku atau tetap tidak boleh bergerak. Yang bergerak adalah hanya pistonnya. Oleh karena itu kita harus membuat silinder ini menjadi kaku atau tetap di tempatnya. Maka saya klik ini. Saya escape. Silindernya saya buat, saya klik kanan, kemudian saya ground. Jadi ground ini tujuannya supaya silindernya tidak bergerak. Ya, seperti ini satu. Ini ada kayak di pin tulisannya ya. Kemudian yang kedua yang kita harus lakukan adalah kita juga harus menggrounded atau mengground bearingnya. Bearingnya juga kita harus ground supaya bearing kan biasanya duduk di dalam rumah bearingnya ya. Gearbox, rumah gearbox. Kita klik bearing 1, pencet di keyboard shift. Bearing yang kedua, kita klik kanan, kemudian baru kita ground. Seperti ini ya, seperti ini. Nah, pembuktiannya kita coba lagi. Klik kanan, kita animate model. Jadi ya. Nah, jadi permasalahannya coba kita lihat, nabrak tidak? Tuh, nabrak tidak? Inilah fungsinya simulasi yang harus kita lakukan ya. Fungsi simulasi yang harus kita lakukan. Oke. Berarti ada yang salah di sini. Sebentar, saya coba lihat bearingnya ini tidak bergerak ya. Ternyata kita escape, coba kita grounded bearingnya kita lepaskan. Pencet juga ini, klik kanan, unground, gitu ya. Kita coba dulu deh. Kita unground. Kita animate model. Ya. Kita klik ini juga animate model. Nggak mau. Kita klik ini animate model. Nah, seperti ini. Kan nggak mungkin salah ya. Artinya, tadi tetap kita harus lakukan bearingnya kita grounded. Kita ground. Supaya dia bisa bergerak. Seperti ini. Nah, itu ya. Seperti ini jadinya. Pertanyaannya, ini ada yang nabrak nggak? Iya, ini nabrak. Nabraknya di mana? Oh, ini coba kita edit di bagian pembuatan sumbunya. Ya, pembuatan sumbunya nabrak. Kita escape.
Pembuatan sumbu ada di mana? Pembuatan sumbu piston itu ada di sini. Ya, coba kita lihat. Nih, pembuatan sumbu piston. Kita klik kanan, kita edit. Yang mana yang harus kita perbaiki? Yaitu yang ukuran 25 ini. 25 ini kita klik, kita geser menjadi 35 coba. Seperti ini, kita finish. Ya, kita finish, dia jadinya seperti ini. Nah, ini coba kita edit, kita coba lagi animate modelnya. Oke. Masih nabrak ya? Wah, ternyata dia masih nabrak ya. Oke, kalau dia masih nabrak, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah tuh, masih nabrak ya. Masih nabrak. Artinya gerakannya menjadi lebih panjang. Coba kita escape, kita klik lagi area pembuatan ininya. Kemudian kita klik edit, kemudian kita ganti menjadi ukuran 20. Kita finish. Ya, kita finish. Coba kita animasikan kembali. Masih nabrak? Ya, ternyata dia masih nabrak ya. Oke, nggak apa-apa kalau dia masih nabrak. Nah, kalau dia masih nabrak seperti ini, yang harus kita modifikasi adalah pistonnya juga bisa kita modifikasi atau poros engkolnya bisa kita modifikasi. Ya, kita modifikasi poros engkolnya, kita klik edit. Ini 120 ya. Kita klik menjadi ukuran 100. Kita finish. Coba kita edit, kita animate modelnya kembali. Oh, ternyata lebih jauh nabraknya ya. Ternyata lebih jauh nabraknya. Ya udah, tidak apa-apa. Artinya kita sudah melakukan modif ini dan ternyata ada beberapa yang harus kita perbaiki. Ini. Kita edit, kita kembalikan ukurannya menjadi ukuran finish. Ini kita edit. Ini ukurannya menjadi ukuran 120. Finish. Kemudian yang kita edit berikutnya adalah saya mencoba mengedit bagian piston. Extrude pistonnya saya rubah dari 120, saya edit menjadi ukuran 100. Gitu ya. Saya edit menjadi ukuran 100. Ini saya edit. Oh, ada di sini dia. Ya, di sini. Edit. Nah, ini jadi ukuran 100 saja. Oke. Finish. Kita coba lihat. Kita animate lagi. Masih kena ya. Tapi tinggal sedikit masih kenanya. Nah, kali ini sudah selesai, maka kita coba edit bagian panjang dari, bukan panjang, dari pistonnya aja. Dari poros engkolnya ya. Ini dari poros engkol, kita edit. Tadi ini 20, kita jadikan ukuran 25 mili. Oke, finish. Seperti ini ya jadinya. Kita coba, kita kembali animasikan modelnya. Ternyata dia masih nabrak. Ternyata dia masih nabrak ya. Nah, inilah fungsinya ketika kita membuat produk dengan cara dianimasi. Kita akan bisa melihat kondisi di mana pistonnya nanti akan berubah, ketika disimulasikan akan terjadi apa gitu ya. Akan terjadi apa. Seperti ini. Nah, oke. Ya. Oke, ini selesai. Satu lagi saya modif lagi di bagian ini. Saya edit.
Di bagian bawah ini belum saya edit. Saya klik ukuran, kasih ukuran di sini. Oh ini saya kasih jadi ukuran jadi 25. Saya finish. Nah, kalau sudah selesai kita coba revolve animate model kembali. Dia masih nabrak. Oke, kita klik kembali. Edit sketch. Coba kita jadikan ini ukuran 20. Kita finish. Supaya langkahnya jadi lebih pendek. Kita animate. Ada perubahan ya. Lebih sedikit gerakannya. Nabraknya lebih sedikit. Oke, seperti ini jadinya. Ya, kita lihat, kita edit. Ini juga bisa kita edit posisinya. Dia nabraknya adalah di posisi bagian bawah ini, gitu ya. Kita coba papas seperti ini. Kemudian ini juga kita buat garis miring sedikit seperti ini. Kita mirror, klik line, klik select ini, kita mirror. Ada garis bantu atau tidak? Saya buat garis bantu. Saya buat garis bantu di sini ya. Oke, saya mirror ini, select line-nya. Oke. Kemudian saya trim. Saya finish. Jadinya seperti ini jadinya. Ya, jadinya seperti ini. Kalau sudah selesai, coba kita animate modelnya. Ada masih yang nabrak? Oh, masih ada yang nabrak. Gitu ya. Oke. Maka kita edit kembali. Ininya kita buat R. Kita hapus. Kita hapus juga. Kemudian kita extend. Baru kita fillet. Ini agak lebih besar. Ini juga agak lebih besar. Kita buat jadi ukuran 30. Oke. Kita finish seperti ini. Ya. Oke, jadi seperti ini. Kemudian satu lagi assembling bearing yang pertama ini saya edit ya supaya dia tidak bergeser. Bergesernya saya tarik ini tadi berapa ini 20 ya. Saya geser jadi 10. Oke. Kemudian yang kedua juga saya geser edit ini jadi minus 10. 10. Oke. Ini selesai. Seperti ini. Baru kita coba revolve kembali. Oke, terlihat masih ada nabrak nggak? Coba lihat. Sudah. Ini sudah tidak ada yang nabrak. Semuanya aman. Ya, sudah aman semua. Tuh, tidak ada yang nabrak ya. Tidak ada yang nabrak. Oke. Nah, kalau ini selesai, kita tinggal bagusin aja. Kita edit, kayak tadi ininya, pistonnya, kita fillet dari sini ke sini. Ini juga sama, kita bikin ukuran jadi 20. Nah, kemudian kita finish. Seperti ini jadinya. Ya, seperti ini jadinya. Kemudian coba kita animate kembali. Kita cek. Ya, seperti ini. Bentuknya jadi seperti ini. Oke. Ya. Nah, kalau kita mau lihat apa namanya ada terjadi overlap apa tidak
dari masing-masing benda yang kita assembling, kita bisa inspeksi menggunakan section analysis. Kita klik section analysis, kita klik bagian permukaan ini, kemudian kita buat minus, tadi kan 120 ya, minus 60, jadi setengah bagiannya. Kita coba lihat hasilnya, ada yang overlap, tidak, ternyata tidak ada yang overlap, bagus semua. Piston juga bagus semua, gitu ya, seperti ini. Ini juga sama. Oke, udah, bearing juga sama. Kita coba animasikan kembali. Kita simulasikan. Ya, jadi ternyata geraknya di sini, gerakan piston itu mendekati 90. Ya, mendekati 90 gerakan langkahnya. 89, sekian. Dan ini terlihat tidak nabrak. Ya, kita cek juga ini tidak nabrak. Oke. Seperti ini jadinya, ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan tentang proses assembling dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, kritik dan saran, silakan Anda sampaikan di kolom komen di YouTube saya. Segala kritik dan masukan merupakan hal yang baik untuk bisa digunakan sebagai koreksi di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.